Terima kasih Pak Pran. Halo adik-adik, selamat siang. Kok kayak lemes banget ya kalian ya? Habis ngapain? Habis makan? Atau udah ngantuk jangan-jangan? Coba kita ulangi. Atau mungkin pakai bahasa ini ya kali. Karena mungkin anak-anak sekarang banyak yang suka Korea, kita pakai bahasa Korea kali ya. Annyeonghaseyo yorobun. Makin lemes ya. Harusnya pakai bahasa apa nih? Oh, yang cewek doang ya? Yang cowok nggak seneng ya? Jepang. Waduh berat nih. Ntar kita keliling dunia bisa-bisa ya. Kalau gitu aku coba pakai bahasa yang ada di kampus kami ya, di Politeknik Energi dan Mineral Kamigas. Biasanya kalau kami sapa dengan selamat siang, kalian jawabnya siang, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke, di sini kita coba ya. Jadi ketika aku bilang selamat siang, kalian jawabnya siang, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke, kita coba ya. Selamat siang. Ulangi lagi. Luar biasa, tetap semangat gitu ya. Oke, kita coba lagi. Yang belakang semangat ya. Coba 1, 2, 3. Selamat siang. Oke, tepuk tangan buat kita semua dong. Oke, jadi perkenalkan aku Asa Aditya Persada. Aku dari Politeknik Energi dan Mineral Kamigas. Jadi di sini nanti kami mau menjelaskan tentang politeknik kami yang seperti tadi disebut dengan Pak Pran, fokus bergerak di bidang oil and gas dan juga energi. Jadi buat adik-adik di sini yang tertarik untuk bekerja di bidang oil and gas, energi, dan semacamnya, cocok banget untuk didengerin pemaparan nanti sampai selesai dan mungkin bikin kalian makin tertarik untuk kuliah di Politeknik Energi dan Mineral Kamigas. Tapi sebelum aku jelasin, aku mau nampilin dulu satu video profil dari kampus kami, jadi silakan ditonton dulu. Politeknik Energi dan Mineral Kamigas telah berdiri sejak tahun 1966 dengan nama Akademi Minyak dan Gas Bumi atau AMGB. PEM Kamigas merupakan perguruan tinggi di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Energi, dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang energi dan sumber daya mineral. Ribuan lulusan PEM Kamigas telah banyak berkiprah di industri migas di berbagai belahan dunia. Keberterimaan industri migas terhadap alumni PEM Kamigas sudah tidak diragukan lagi. Menjadi juara di berbagai kompetisi juga merupakan nilai tambah akan keunggulan mahasiswa PEM Kamigas. Saya, Pradipta Bambang Murtianto, alumni Politeknik Energi dan Mineral Kamigas tahun 2021, program studi Teknik Pengolahan Migas. Berkat berkuliah di PEM Kamigas, hanya dengan waktu tunggu kurang dari 1 bulan, saya sudah bekerja di Schlumberger. PEM Kamigas, jaya, jaya, jaya. Hai semuanya, perkenalkan saya Deslitim Tamara. Saya merupakan alumni PEM Kamigas tahun 2020 dari program studi Logistik Migas. Belajar di PEM Kamigas tentunya sudah lengkap sekali. Kita akan diberikan lebih banyak praktek dan tentunya akan dibekali dengan sertifikat uji kompetensi. Pokoknya setelah lulus dari PEM Kamigas, kita akan menjadi insan yang siap untuk bekerja di lapangan. PEM Kamigas memang paling oke.
Bertempat di Jalan Gajah Mada 38 Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, PEM Akamigas melaksanakan kegiatan pendidikan melalui 5 program studi yang dimilikinya, yaitu Teknik Produksi Minyak dan Gas, Teknik Pengolahan Minyak dan Gas, Teknik Instrumentasi Kilang, Teknik Mesin Kilang, dan Logistik Minyak dan Gas. Sebagai jaminan atas kualitas lulusan, mahasiswa PEM Akamigas juga dibekali dengan sertifikasi kompetensi K3 Migas untuk seluruh program studi, sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan keilmuan masing-masing program studi, dan sertifikat lolos uji kemampuan berbahasa Inggris atau TOEFL, serta pembentukan karakter atau kesamartaan. PEM Akamigas hingga saat ini menerapkan sistem pendidikan berasrama. Oleh karena itu, PEM Akamigas telah menyediakan sarana laboratorium dan bengkel yang lengkap, ruang kelas yang memadai, perpustakaan yang sudah dilengkapi dan dikembangkan ke dalam sistem informasi digital library atau perpustakaan online, Geraha Optana, asrama, restoran, sarana kesehatan atau poliklinik, sarana olahraga, sarana ibadah, dan juga sarana rekreasi. Sebagai perwujudan tridharma perguruan tinggi, selain pendidikan, PEM Akamigas juga melaksanakan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. PEM Akamigas, energi untuk negeri. Oke, adik-adik. Jadi itu tadi sedikit profil dari PEM Akamigas. Ada yang mulai tertarik nggak untuk kuliah di PEM Akamigas? Atau ada yang mulai, kok kayaknya asik ya kuliah di PEM, ada asramanya, kualitasnya banyak, terus juga lulusannya banyak bekerja langsung di industri oil and gas. Nah, biar kalian makin tertarik gitu ya, ini aku mau jelasin sedikit profil dari PEM Akamigas. Jadi bahasa anak sekarang, glimpse of Akamigas. Jadi aku mau jelasin sedikit. Nah, di bawah situ kalian bisa lihat ada tulisan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Karena PEM Akamigas adalah salah satu politeknik yang ada di bawah Kementerian ESDM. Jadi kita ada di bawah naungan Kementerian ESDM. Letaknya di mana? Nah, kita cari tahu. Mungkin kalau kalian belum kenal PEM Akamigas, tapi kalian pasti tahu nih lokasi di Cepu. Ada yang udah pernah ke Cepu belum? Masih sama provinsi dengan Semarang, Jawa Tengah juga, tapi yang ke arah Jawa Timur. Jadi perbatasan dengan Jawa Timur itu ada Cepu, atau letaknya di Kabupaten Blora. Nah, PEM Akamigas ada di situ. Kenapa? Karena memang di situ sekitarnya adalah banyak lokasi untuk eksplorasi minyak. Jadi daerah situ merupakan daerah penghasil minyak, makanya ada
politeknik perminyakan di situ. Oke, kalau kalian belum tahu PMAK Migas, pasti tahu dengan logo-logo ini. Ada yang familiar dengan logo-logo ini? Ada Pertamina, ada Bersih, ada Exxon, PGN, perusahaan-perusahaan minyak besar, perusahaan dunia gitu ya, yang dimana mereka memberikan kepercayaan untuk menerima alumni dari PMAK Migas. Jadi seperti kalian tahu, perusahaan-perusahaan minyak ini adalah memang sudah dikenal, udah punya nama gitu ya, dan udah dikenal gajinya besar, paling nggak 2 digit lah ketika lulus fresh graduate dari PMAK Migas sudah bisa terima gaji besar dan posisinya juga nggak kaleng-kaleng ya di sana. Karena memang nanti kami memberikan bekal banyak kompetensi, pengetahuan, praktek dan segala macam kepada mahasiswa. Nah, apa aja itu nanti kita lihat bareng-bareng. Kenapa sih PMAK Migas itu dipercaya oleh perusahaan oil and gas besar? Karena memang kita memiliki visi dan misi, di mana visinya adalah menjadi politeknik energi dan mineral yang terbaik dan berstandar internasional. Kemudian visinya kami menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi khususnya dengan kurikulum dan metode pembelajaran yang terus diupdate, dan juga kami berperan aktif dalam penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga pengabdian kepada masyarakat, hingga menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan bermartabat. Nah, ini salah satu alasan kenapa kami dipercaya untuk mengirimkan alumni kami di perusahaan-perusahaan minyak yang besar itu. Karena memang kalau kalian kira PMAK Migas tuh, mungkin kalian baru dengar ya, tapi ini bukan kampus yang kayak kemarin sore gitu loh. Tapi PMAK Migas ini sudah ada dari tahun 1966, di mana pada waktu itu namanya adalah Akademi Minyak dan Gas. Ada yang udah lahir belum tahun itu ya? 1966. Mungkin orang tua kalian kali yang lebih kenal, pernah dengar Akademi Gas itu apa gitu. Jadi di tahun itu berdiri Akademi Minyak dan Gas. Kemudian di tahun 2002 namanya berubah menjadi Sekolah Tinggi Energi dan Mineral. Dan pada tahun 2014 namanya menjadi ada Akamigasnya, jadi STEM Akamigas. Kenapa? Karena ternyata Akamigas itu bukan sekedar singkatan, bukan sekedar biar gampang nyingkatnya gitu ya, tapi merupakan sebuah brand di mana kebanyakan industri mengenalnya dengan Akamigas. Jadi ketika kita ganti nama jadi STEM, banyak yang nggak kenal, banyak lupa udahan. Akhirnya kita masukkan lagi Akamigasnya sampai sekarang, tapi namanya berubah menjadi Politeknik Energi dan Mineral. Oke, nah ini juga alasan berikutnya kenapa kami dipercaya untuk mengirimkan alumni ke perusahaan besar tadi, yaitu kami memberikan pembekalan kompetensi yang cukup banyak. Jadi banyak beragam macam kita memberikan pembekalan kompetensi yang apa aja itu? Ini kita bisa lihat. Yang pertama, untuk perkuliahan di PMAK Migas karena bentuknya vokasi ya, jadi sistemnya adalah teori dan prakteknya itu 50/50. Mungkin kalau universitas umum biasa teorinya lebih banyak ya, prakteknya sedikit. Tapi karena kami bentuknya vokasi, jadi kami seimbangkan itu. Justru malah porsi prakteknya di lapangan malah lebih banyak biasanya. Terus juga kami selalu mengupdate kurikulum sesuai dengan perkembangan yang ada di industri. Terus juga kami ada boarding school seperti yang kalian lihat di video, di mana sistem kuliah di PMAK Migas itu nanti kalian tinggalnya di asrama. Jadi kalian nggak perlu nyari tempat kos, nggak perlu nyari tempat makan, karena semua sudah kami sediakan di sana. Dan juga nanti bakal banyak praktek kerja lapangan. Mungkin kalau yang belum familiar, itu kayak magang gitu ya di industri. Nanti di tiap tahun ya, jadi ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun keempat, kalian bakal sering untuk magang di industri. Itulah sebabnya kenapa alumni dari PMAK Migas sudah terbiasa untuk terjun ke industri, dan itu bekal buat portofolio. Karena kan sekarang mungkin banyak ya yang kayak kerja itu sudah berpengalaman dan segala macam. Nah, pengalaman magang ini bisa langsung masuk. Jadi walaupun kalian masih fresh graduate, tapi karena kalian magangnya banyak, pengalamannya, makanya lebih cepat untuk diterima kerja. Kemudian yang kelima,
kami sering mendatangkan dosen tamu atau expert dari luar. Entah itu untuk mengajar di kelas ataupun untuk memberikan kuliah umum di Geraha Oktana tadi dengan acaranya itu One Day with Expert. Jadi kami datangkan narasumbernya, kita semua belajar bareng-bareng. Narasumbernya memberikan insight, motivasi, ilmunya, pengalamannya dia tentang dunia migas maupun hal lain yang relate dengan anak-anak perkuliahan. Kemudian yang keenam, seperti tadi yang bisa dilihat di video, ada pembekalan karakter building, yaitu kesemaptaan militer. Itu biasanya dilakukan di awal kalian masuk perkuliahan di semester 1 ya, ketika kalian jadi maba, itu ada paling tidak 1 minggu lah untuk pembekalan militer itu. Malah kakak kalian tuh malah seneng gitu, bukan malah tersiksa karena ada pelatihan militer ini, tapi malah seneng dan cenderung ketagihan malah mereka. Karena memang sistemnya tetap sisi disiplinnya dapat, tapi juga tetap menyenangkan. Dan yang terakhir, kami juga memberikan sertifikasi kompetensi. Ada beberapa sertifikasi kompetensi yang kami berikan ke kalian ketika kalian mau lulus. Jadi ketika kalian sudah mau melamar kerja, itu kalian sudah punya sertifikat kompetensi. Nah, apa aja sih sertifikasi yang kami berikan? Itu ada 3. Yang utamanya ya, yang pertama adalah sertifikat kompetensi sesuai dengan program studi kalian. Jadi kami ada 5 program studi, itu tergantung sertifikatnya beda-beda. Yang pertama. Yang kedua, ini yang semua prodi akan dapatkan, yaitu sertifikat K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Karena lulusan kami itu nanti akan bekerja di industri oil and gas yang resikonya tinggi, jadi pembekalan K3 itu sangat penting. Makanya kami kasih sertifikat itu. Yang ketiga yaitu sertifikat bahasa Inggris ya, atau TOEFL. Itu 3 sertifikat wajib yang akan kalian dapat ketika lulus dari PMA Kamigas. Nah, ini praktek kerja lapangan, di mana mahasiswa PMA Kamigas itu akan sering sekali menjalani PKL atau magang ya di industri. Biasanya itu ada di akhir semester genap. Jadi ada beberapa tahapan. Ketika di tahun pertama itu kalian biasanya hanya untuk kunjungan industri aja selama 1 minggu. Jadi kalian di sana hanya mengenal alat-alatnya, proses kerjanya seperti apa, hanya sekedar tahu dulu aja. Itu di tahun pertama. Kemudian di tahun kedua mulai tuh lebih lama sedikit waktunya. 2 minggu kalian untuk lebih mengenal, lebih belajar lebih banyak ya di industri oil and gas. Kemudian di tahun ketiga baru kalian PKL yang benerannya, jadi ikut terlibat entah di proyeknya industri tersebut, terus juga berhubungan dengan lebih banyak orang, lebih banyak stakeholder, itu di tahun ketiga. Dan tahun keempat pun juga sama, hingga nanti proyek itu kalian jadikan sebagai tugas akhir kalian. Nah, kebanyakan mahasiswa di PMA Kamigas itu magang di mana sih? Ini ada beberapa perusahaan besar di bidang oil and gas yang biasa menjadi tempat magang untuk mahasiswa PMA Kamigas. Nah, ini yang tadi aku jelasin sedikit. Ada acara di PMA Kamigas itu yang diadakan 1 bulan sekali. Namanya adalah One Day with Expert, di mana kami mengundang narasumber ahli atau expert yang sudah berpengalaman untuk sharing pengalamannya, memberikan insight, motivasi kepada teman-teman mahasiswa, baik itu tentang oil and gas maupun di luar itu ya, yang relate dengan kehidupan mahasiswa. Nah, yang terakhir bulan kemarin itu kami mengundang ada narasumber dari Bupati Natuna. Jadi jauh-jauh dari Natuna kita undang ke Cepu untuk memberikan kuliah umum di sana. Nah, ini yang menjadi daya tarik kenapa banyak anak ingin berkuliah di PMA Kamigas, karena salah satunya adalah prestasi dari mahasiswa PMA Kamigas. Di tahun ini kami sudah banyak meraih prestasi ya, kami sudah banyak meraih prestasi baik internasional maupun nasional. Nah, untuk persentase bisa kalian lihat di situ, di mana sampai di bulan ini masih lebih banyak persentase untuk prestasi di internasional. Nah, salah satu beberapa di antaranya yang di sini, jadi ada lomba karya tulis ilmiah dan juga lomba paper and poster.
di bidang oil and gas. Ini juga salah satu hal yang menarik yang ada di PMA Kamigas. Ada yang suka golf nggak? Ada yang suka golf di sini? Ada yang pernah main golf di sini? Makanya kalau mau penasaran, jadi bisa ngerasain walaupun belum jadi orang kaya, boleh tuh kuliah di PMA Kamigas karena kita ada lapangan golf. Kalian bisa pakai di sana. Jadi kampus mana coba yang bisa ada UKM golfnya, ada lapangan golfnya bisa dipakai. Jadi boleh kalau yang penasaran pengen main golf gratis, bisa kuliah di PMA Kamigas. Jadi itu salah satunya banyak anak-anak yang atlet golf itu tertarik kuliah di sana karena memang ada UKM golfnya. Dan selain itu ada banyak UKM olahraga lain dan juga ada UKM kesenian dan UKM khusus di luar itu selain itu ya. Salah satunya kayak marching band ini kita kemarin habis menang juara di Cepu ya. Jadi habis karnaval marching band kami menang. Untuk fasilitas jadi banyak banget ada di PMA Kamigas karena memang sistemnya asrama juga. Jadi baik di kampusnya maupun di asramanya itu banyak banget fasilitas yang bisa kalian manfaatkan. Apa aja itu? Yang pertama ada gedung perkuliahan. Jadi gedung perkuliahan ini kelasnya sudah smart classroom ya. Jadi dilengkapi banyak alat-alat teknologi smart gitu untuk mempermudah kalian lebih paham dan mempermudah kami dosen untuk mengajar biar kalian lebih paham juga. Kemudian perpustakaannya seperti yang dilihat sudah ada digitalnya juga. Kemudian ada kampus lapangan kawengan. Nah itu kalian biasa digunakan untuk kalau kalian mau ada acara, entah itu anak SMA ataupun dari masa PEM, kalau mau ada acara khususnya pengen lihat juga proses industri oil and gas yang ada di sana bisa. Jadi di sekitar kampus lapangan itu ada Pertamina di situ ya yang memang mereka mengeksplor daerah situ. Terus juga ada sarana ibadah, poliklinik, sarana olahraga, dan juga ada GOR atau gedung olahraga. Nah ini sistem asrama yang ada di PMA Kamigas. Jadi nanti ketika kalian kuliah di PMA Kamigas, kalian nggak perlu khawatir nyari kos, nggak perlu khawatir nyari kamar, nggak perlu khawatir cuci baju, setrika baju, semua sudah ada di asrama Viatra. Jadi kalian tinggal datang aja ke asrama, bawa baju ya beberapa baju aja lah, udah cukup. Karena nanti seragam kalian bakal dapat, alat tulis kalian bakal dapat, terus juga makan tadi, cuci setrika dapat, wifi, terus juga banyak nanti fasilitas lain yang bisa kalian gunakan yang ada di asrama Viatra ini. Jadi ada 8 ya asrama Viatra untuk mahasiswa PMA Kamigas dengan kapasitas hingga 1000-an mahasiswa. Nah, program studi yang ada di PMA Kamigas apa aja? Ada 5 program studi saat ini ya. Yang pertama ada teknik produksi migas. Itu berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi. Jadi kalau kalian pernah tahu tentang proses penggalian sumur, pengambilan minyak, nah itu yang relate langsung dengan teknik produksi migas. Kemudian setelah minyak itu diangkat ke permukaan bumi, diolah, itu akan menjadi tugas dari teknik pengolahan migas. Jadi teknik pengolahan migas itu lebih banyak ke pengolahan migasnya setelah minyak itu keluar. Kemudian ada teknik instrumentasi kilang, itu berkaitan dengan alat-alat kilang yang khususnya kelistrikannya. Dari situ, teknik mesin kilang berkaitan dengan mesinnya. Segala peralatan mesin kilang itu dipelajari di teknik mesin kilang, di prodi teknik mesin kilang maksudnya. Dan yang terakhir ada logistik migas, itu lebih ke proses distribusi migas setelah jadi untuk didistribusikan entah ke customer atau ke bisnis lainnya. Pemasarannya itu juga dipelajari di logistik migas. Dan next, segera nih akan ada prodi baru, yaitu teknologi rekayasa energi terbarukan. Jadi buat teman-teman yang interest banget dengan dunia renewable energy, boleh banget ntar ditunggu. Semoga nanti tahun depan sudah ada prodi ini dan kalian bisa daftar.
untuk profil mahasiswa PEM Akamigas sendiri itu ada, kita membuka 2 jalur ya, ada jalur umum dan juga jalur beasiswa kerjasama. Untuk jalur umum kalian bisa langsung daftar aja di websitenya PEM Akamigas. Jalur kerjasama itu ada mekanisme sendirinya, ada mekanisme tersendiri. Jadi bisa lewat Pemda, pemerintah daerah, bisa juga lewat industri. Jadi biasanya PEM Akamigas bekerja sama dengan Pemda dan industri tertentu untuk mereka mengirimkan calon mahasiswa yang berkuliah di PEM Akamigas. Nah, terus bagaimana untuk penerimaan mahasiswa tahun depan? Jadi ini kami sudah menyiapkan skemanya, tapi untuk timelinenya mungkin kami berkaca dari timeline di tahun 2022 kemarin, di mana mulai pendaftaran itu ada di bulan April. Jadi mungkin untuk tahun depan tidak jauh-jauh dari situ. Jadi mungkin masih sama di bulan April atau di bulan Maret, sekitar itulah. Jadi timelinenya kurang lebih masih mirip seperti di tahun ini. Nah, untuk kuliahnya sendiri, berapa sih biaya dari PEM Akamigas? Kuliah di PEM Akamigas itu berapa sih? Kalau kalian lihat situ, biaya kuliah di PEM Akamigas itu mulai dari 180 ribuan aja per hari. Murah banget ya teman-teman ya. Murah banget loh, ya nggak sih? Karena kenapa kok murah? Karena dengan biaya segitu kalian bisa dapat banyak banget. Yang pertama tadi, kalian nginep gratis, laundry dapat, makan dapat, terus juga seragam kuliah, praktek, seragam olahraga juga kalian dapat, tas dan alat tulis kalian juga dapat, terus juga alat-alat keselamatan kerja kalian juga dapat nanti, sertifikasi di akhir ketika mau kalian lulus itu juga dapat, dan juga kalian bisa akses semua fasilitas yang ada di PEM Akamigas dan juga asrama. Bahkan nanti ada cashback kalian sebanyak 20 juta selama kalian kuliah di PEM Akamigas yang bisa kalian gunakan untuk ketika kalian mau PKL. Jadi mau PKL di luar pulau atau di luar negeri mungkin boleh dipakai gitu. Jadi kita akan kasihkan itu sebagai modal kalian untuk berangkat PKL. Nah, mungkin itu aja dari kami. Kalau ada yang kalian mau cari kepo-kepo informasi lainnya bisa langsung menuju ke sosial media kami, ada banyak. Atau langsung aja datang ke Cepu di PMA Kamigas, boleh banget. Jadi kami tunggu kehadiran kalian. Kalau mau tanya langsung nanti kami masih ada di sini sampai hari Sabtu di booth 22 ya. Di booth 22 nanti bisa kalian datang langsung ke sana. Oke, mungkin itu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih, selamat siang. Baik. Terima kasih Pak Asa yang sudah mempresentasikan. Wah, ini waktunya masih banyak untuk tanya jawab. Mungkin banyak yang ingin tahu ya. 180 per hari, 180 ribu. Kalian makan 3 kali, kemudian dapat asrama, semua akses, bisa main golf. Ya, di sana ada apaan golf. Nah, mungkin ada yang mau bertanya. Saya akan tukar termin pertama ini dengan 3 penanya. Silahkan. Cepu itu ini ya, masuk Kabupaten Blora ya. Jadi masih Jawa Tengah. Kalau mungkin kalian ke timur terus ya, dari Semarang ke timur, ke arah Surabaya, nanti akan lewat Cepu ya. Baik, silahkan yang mau bertanya. 1, 2, 3 ya, bisa maju. Yang di rumah tahu, silahkan kamu. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Jendra. Kalau untuk beasiswanya itu tadi kan enggak, itu tadi itu cuma yang dari Pemda sama dari industri ya, industri tertentu. Apakah bisa tentang beasiswanya itu lewat prestasi atau dan lain sebagainya? Oke, tentang beasiswa ya. Silahkan maju dulu mungkin biar cepat. Nama saya Keisha. Mau tanya Akamigas itu ada organisasi seperti OSIS atau enggak? OSIS ya, mungkin kalau tingkat kuliah mungkin badan mahasiswa
Selamat siang, nama saya Deren. Ketika sudah ada rencana untuk membuka program studi yang energi terbarukan ya, itu apakah jenis energi terbarukannya apa saja? Apakah ada solar lalu melalui seperti misalnya air atau angin gitu? Terima kasih. Mengenai energi terbarukan ya. Baik, silakan Pak Asa. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya coba jawab dulu pertanyaan pertama dari Mas siapa tadi? Jendra. Jendra. Oke, dari Mas Jendra tentang beasiswa ya. Beasiswa prestasi. Jadi di PEM Akamigas itu selain jalur umum dan jalur beasiswa, dan beasiswanya itu tadi kan aku hanya mention dua, ada yang Pemda sama ada yang industri. Nah, tapi nggak usah khawatir, untuk jalur prestasi juga ada beasiswa dari Kementerian SDM. Jadi Kementerian SDM itu membuka khusus jalur beasiswa prestasi. Jadi nanti dilihat dari nilai kalian. Biasanya nilai kalau di kemarin tuh dari nilai rapot, nilai UTBK gitu. Cuman kalau nanti kan ada mekanisme beda sendiri. Ya nanti ditunggu aja infonya. Biasanya setelah jalur umum untuk pengumuman jalur prestasi beasiswa SDM itu. Ya nanti boleh aja dicek terus di websitenya Pemakamigas ya. Oke, udah jelas? Oke. Kemudian dari Mbak Kesia ya. Ya, dari Kesia tadi tanya tentang organisasi yang ada di PEM Akamigas. Jadi sama dengan kampus-kampus lainnya di PEM Akamigas juga ada organisasi kemahasiswaan, ada badan eksekutif mahasiswa, dan di tiap prodinya juga ada himpunan mahasiswa. Nah, tapi menariknya adalah himpunan mahasiswa di PEM Akamigas itu sudah terintegrasi dengan himpunan mahasiswa sejenis, prodi sejenis yang ada di Indonesia. Jadi mereka sudah koneksinya udah cukup luas. Jadi nanti biasanya teman-teman itu dapat link koneksi kerjaannya dari himpunan itu yang udah terintegrasi satu Indonesia itu. Jadi itu enaknya untuk organisasi yang ada di PEM Akamigas. Kemudian dari Mas Deren. Dari Mas Deren untuk soal prodi yang baru tadi ya, energi terbarukan. Untuk dalam waktu dekat, sementara energi yang akan kami angkat gitu ya, itu seputar energi surya. Jadi tentang surya, solar panel kayak gitu-gitu. Lebih ke energi untuk dari surya untuk diubah menjadi listrik. Sementara seperti itu, karena sudah mulai jalan ini yang jalur 1 tahun dari alih jenjang D3 ke D4 khusus untuk energi terbarukan itu. Jadi mungkin tahun depan semoga aja akan jalan untuk prodi itu berlanjut membuka yang D4-nya. Itu Mas, udah jelas? Oke, terima kasih. Baik, untuk termin yang kedua, 3 penanya lagi. Silahkan, 1, ada lagi, 2, 1 lagi, ada belakang? Oh ya, cewek-cewek. Silahkan maju ke sini supaya bisa kena kamera zoom. Urut saja 1, 2, 3 ya. Perkenalkan diri, kemudian pertanyaan. Halo Pak, saya Natania dari kelas 11G. Saya mau nanya, kalau misalnya masukin PEM itu, tesnya ada apa aja, kayak tes kesehatan, tes fisik, atau tes akademiknya, tes akademik itu, materi yang harus dipersiapin apa aja, sama lanjut lagi, kalau misalnya habis lulus tuh emang otomatis diterima, nggak peluangnya lebih besar. Oke, mengenai materi tes ya. Bahkan yang kedua sih ya. Perkenalkan, nama saya Cecil. Tadi kan dijelasin ada kesamaptaan militer ya. Itu tuh wajib buat perempuan dan laki-laki atau enggak? Terus apa sih sebenarnya tujuan dari kegiatan itu dan isinya tuh sebenarnya apa aja? Terima kasih. Oke, mengenai apa istilahnya kesamataan ya. Bahkan yang ketiga. Halo Pak, perkenalkan nama saya Yovela dari 10H. Saya mau melanjutkan pertanyaan dari Jendra tentang beasiswa. Apakah beasiswanya itu ada kategori-kategorinya seperti beasiswanya full 100% atau beasiswanya cuma 50%? Dan di beasiswa itu apakah ada kuotanya gitu? Misalnya kayak 30 orang, apakah itu semua yang daftar keterima semua atau mungkin ada kategori-kategorinya? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang ketiga tentang kategori beasiswa ya. Silahkan Pak As. Baik, terima kasih. Saya coba dulu jawab pertanyaan yang pertama dari Mbak Natania.
Oke, tadi tentang apa sorry. Oh, tes masuk. Oke, tes masuknya yang ada di PMAK Migas itu yang pertama ada tes, kalau berkaca di kemarin ya, tahun kemarin itu ada tes potensi akademik. Jadi semacam psikotes gitu. Terus juga ada tes mata pelajarannya. Ada matematika, ada kimia, ada bahasa Inggris. Terus juga nanti ketika udah lulus itu ada tes kesehatan. Ada wawancara juga, sorry, sebelum sebelum tes kesehatan ada wawancara, baru nanti di akhir tes kesehatan. Jadi itu untuk tes masuk di PMAK Migas berkaca dari yang tahun 2022 kemarin. Nah, untuk tahun depan kemungkinan masih sama kalau tidak ada perubahan lagi ya, karena kan kalau dari secara standar kelulusan kalian udah berubah nanti ya di tahun depan. Jadi mungkin apakah kami nanti ada perubahan juga belum tahu. Tapi kalau yang dari kemarin itu seperti itu tesnya. Oke. Tidak jelas, Mbak. Selanjutnya dari Mbak Cecil. Dari Mbak Cecil tadi tanya tentang kesamaptaan. Oke, kesamaptaan itu wajib buat mahasiswa baru, baik cowok maupun cewek. Jadi biasanya sekitar seminggu lah, 5 hari sampai 1 minggu itu kami mengirimkan mahasiswa baru ke markasnya TNI untuk dididik seperti kayak pendidikan militer, tapi lebih menyenangkan. Jadi nggak keras-keras banget kayak orang militer gitu. Jadi lebih seru, banyak banget gamenya malah. Tapi justru di situ game-gamenya mengandung banyak value yang bisa buat bekal kalian nanti, kayak kedisiplinan, manajemen waktu, kekompakan dan segala macam. Jadi tujuan dari kesamaptaan tuh seperti itu. Karena kan kalian nanti sistemnya asrama ya. Jadi itu kenapa ada program kesamaptaan itu untuk mendidik kalian, karena nanti ketika kalian di industri terutama oil and gas itu bisa jadi nggak di darat tetapi di laut. Nah, perjalanan ke laut itu kalau kalian telat 1 menit itu sama dengan telat 1 hari bisa jadi. Jadi itulah sebabnya kenapa butuh manajemen waktu, disiplin dan segala macam. Nah, itu yang kami latih sebelum kalian lulus. Itu ya Mbak Cecil, bisa udah jelas? Yang terakhir dari Mbak siapa? Jovela. Tadi nanya tentang beasiswa ya. Kelanjutan dari beasiswa tadi ya. Untuk beasiswa itu sendiri prosesnya, jadi untuk memilihnya itu ada kuota pasti. Dilihat dari peringkat terbaik berdasarkan tes dan juga wawancara. Jadi nanti sebelum kami putuskan ada tes wawancaranya juga. Dan kami juga biasanya akan survei langsung ke tempat kalian. Jadi kami juga akan wawancara orang tua kalian untuk make sure kalian itu benar, apa yang kalian katakan di wawancara itu benar dengan kehidupan kalian sehari-hari. Jadi dilihat dari hasil tes, wawancara, dan juga hasil survei itu. Oke, ada lagi tadi yang tanyakan? Oke, kategori beasiswa. Kalau kategori beasiswa untuk yang industri dan Pemda itu tergantung dari mereka bukanya apa. Jadi ada beberapa industri yang memang khusus membuka siapa nih yang mau untuk sekolah di PMAK Migas, kami biayai, ada yang seperti itu. Pemda pun juga. Nah, untuk kategorinya mereka beda-beda. Ada yang full, ada yang hanya 50% atau tergantung kesepakatan nanti biasanya dengan orang tua. Tapi kalau untuk yang beasiswa dari Kementerian SDM itu full, jadi kalian nggak bawa apa-apa, nggak bayar apa-apa, entah itu apapun ya, nggak perlu bayar. Jadi kalian tinggal datang aja ke Cepu, bawa baju seadanya, udah kalian bisa kuliah. Itu kalau beasiswa SDM. Ya udah jelas? Oke. Oke, masih ada waktu. Silahkan yang termin yang ketiga, ada penanya, 3 penanya, silahkan. Ada? Mungkin saya tanya, dulu kan ada minyak tanah ya. Kalian pada ngerti nggak minyak tanah? Taunya Pertalite ya, mungkin ya. Pertamax mungkin ya. Dulu itu banyak minyak tanah, bahkan tiap gang itu pada jual ya. Dan
dulu sebelum ada LPG. Nah sekarang kok tidak ada, kenapa ya Pak Asa? Oke, memang sekarang udah nggak musimnya gitu ya Pak minyak tanah. Karena memang minyak tanah itu yang pertama prosesnya tidak mudah. Itu mungkin dulu kelihatannya mudah tapi lama-kelamaan kan untuk stok di alam juga makin berkurang. Jadi untuk proses pengolahannya juga nggak mudah. Jadi malah lebih cenderung ke gas dan juga sekarang itu lebih concern ke apa ramah lingkungan gitu Pak. Jadi banyak banyak untuk memilih bahan bakar itu salah satu pertimbangannya adalah apakah bahan bakar itu nanti ramah lingkungan atau enggak. Jadi kalau memang dia sudah enggak ramah lingkungan itu sudah mulai dihilangkan digantikan dengan bahan bakar baru yang lebih ramah lingkungan. Seperti itu sebabnya kenapa minyak tanah sekarang udah mulai jarang, lebih banyak digantikan dengan gas. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan bisa angkat tangan. Baik, Pak Asa, AK Migas ini sudah dari tahun 66 ya, berarti udah berapa tahun? Berapa? Berapa Rajendra? Iya, sekarang berapa tahun maksudnya? Udah lama ya. 36 apa 6? 56 ya. 56. Udah 56 tahun. Memang ada perubahan nama, mungkin menyesuaikan kurikulumnya juga ya mungkin ya. Ternyata sudah lama dan mungkin ada yang baru mendengar, gitu. Mungkin tanya-tanya loh, ini di mana gitu kan? Ternyata di Cepu, Jawa Tengah juga. Ini tiap tahunnya menerima mahasiswa berapa ya? Kalau tadi saya memperhatikan tuh jumlah mahasiswa saat ini 1.003 ya. Dan itu di 4 ya. Berarti dibagi 4 berapa rajin? 1.003 dibagi 4, 251 ya. Berarti tiap angkatan menerima mungkin tahun depan gitu sekitar itu ya, 250-an ya. Nah, itu dari beasiswa berapa yang beasiswa? Kemudian yang jalur apa? Istilahnya non beasiswa ya. Itu berapa? Oke, untuk komposisi beasiswa dan non beasiswa untuk tiap tahun itu ada perbedaan, Pak. Jadi tergantung dari instansi mana yang akan mengirimkan itu, instansi mana yang pengen mengadakan kerjasama dengan PMAK Migas. Nah, tapi mostly tiap tahun itu paling enggak di student body-nya itu ada sekitar 10-20% mahasiswa itu yang beasiswa dan sisanya itu yang dari umum. Gitu. Jadi tiap tahun itu biasanya sekitar segitu. Untuk penerimaan tetap tiap tahunnya itu berubah-ubah biasanya tergantung dari kerjasama tadi. Yang daftar banyak, iya, iya, benar, iya, ada, iya, benar, iya, cowok cewek, mostly cowok kebanyakan, sebagian besar cowok malah, iya, karena kan teknik biasanya banyak cowoknya. Ya, silakan.
Selamat sore Pak, saya Alin Angelina Budiarjo, biasa dipanggil Alin. Tadi kan yang Bapak jelaskan itu tentang tentang asramanya, bayarnya berapa. Nah, kira-kira berapa budget yang harus kita untuk keluarkan untuk sekolah di sini? Gitu. Terima kasih. Ya, untuk asramanya tadi, di luar asrama. Tadi 180 sudah komplit ya. 180.000 itu sudah semua ya. Semua. Ya. Oke, Alin ya. Oke Pak, saya nanya lagi Pak. Kan ini kan berarti kan kayak teknik gitu Pak. Ini kuliah tentang teknik tuh Pak. Nah, apa bisa gitu yang SMA itu tuh kan bukan dari STM atau mungkin SMK yang jurusannya teknik, jelas-jelas kayak SMK sekolah menengah kejuruan, dan itu tuh apakah bisa bersaing dengan orang-orang yang masuk yang misalkan STM atau SMK yang udah pernah PKL tentang migas yang ini, itu apakah bisa Pak bersaing di sini Pak? Oke, cukup jelas ya pertanyaannya ya Pak saya. Jadi mungkin Rajendra khawatir tadi SMK kan juga ada. Nah, apakah kita yang sekolah di SMA itu tidak kalah saing nanti ketika di Akamigas? Ya silakan Pak Asa. Terima kasih. Pertama, aku mau jawab dulu dari Rani tadi ya. Dari Rani yang tanya tentang asrama. Nah, di PEM Akamigas itu sampai saat ini masih mewajibkan asrama untuk semua mahasiswa, baik dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Nah, kalau baru lebih dari tingkat 4 itu yang tidak kami wajibkan asrama. Jadi kalau tingkat 1 sampai tingkat 4 sejauh ini sampai saat ini masih kami wajibkan untuk asrama. Nah, untuk asramanya sendiri itu ada sendiri ya, ada untuk asrama cowok sendiri, asrama cewek sendiri. Jadi ada 2 gedung asrama cewek dan 6 gedung untuk asrama cowok. Oke, gitu Mbak Rani. Terus tadi Mbak Alin ya tanya tentang biaya. Jadi tadi yang kami tampilkan 180.000 per hari itu sudah all in Mbak. Jadi semua sudah include baik asrama maupun sama kuliahnya juga. Kuliah prakteknya juga dapat, asrama, tempat tinggal dan segala macam juga udah termasuk di biaya itu. Gitu. Nah, untuk pertanyaan dari Mas Jendra tentang persaingan ya. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang SMA untuk nanti aku takut saingan sama anak SMK yang udah biasa praktek gitu ya. Nah, nggak usah khawatir karena memang di PEM Akamigas itu yang pertama juga tidak ada tes praktek. Jadi untuk persaingannya lebih umum lah, lebih memungkinkan untuk anak yang SMA juga nggak usah takut. Kemudian yang kedua juga memang kebanyakan justru malah di PEM Akamigas anak-anak SMA yang banyak diterima karena kan kebanyakan anak SMA, anak SMK cenderung langsung kerja kan mereka orientasinya. Lulus sekolah langsung kerja cenderungnya ketika anak milih SMK. Nah, di PEM Akamigas SMA juga maksudnya nggak sedikit gitu banyak anak SMA itu, berarti kan artinya mereka nggak takut bersaing dengan anak SMK walaupun memang ketika di perkuliahan anak SMK lebih cenderung lebih cepat ya karena mereka udah lebih sering praktek dan lebih menguasai duluan gitu, lebih tahu ilmunya duluan. Tapi ya nggak usah khawatir karena memang kita sama-sama belajar bareng di situ, kita ajari semuanya bareng-bareng, jadi pasti aman lah, nggak usah takut. Audio Jungle.